Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Rahmat SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bersama saya ada rekan guru sejawat yaitu Bapak Supandi SE yang akan saya observasi di kelasnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Pandi, selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Pak Wahyu? Bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Pandi, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Pak Supandi kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bapak ya. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan nih Pak Supandi yang akan kiranya kita lalui. Yang pertama adalah tahapan observasi, yang kedua observasi, yang ketiga adalah tahapan praobservasi. Nah, siang ini kita akan melaksanakan tahapan praobservasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Pak Supandi untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Pak Supandi nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, dan juga untuk pengalaman Pak Supandi dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita hari ini, kalau boleh saya tahu, apa nih harapan Pak Supandi dari pertemuan kita siang hari ini? Ya, saya senang sekali Pak. Saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang di supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas. Dan saya ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan Pak. Baik Pak, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Pak Supandi di dalam pelaksanaan supervisi nantinya ya. Kalau boleh saya tahu nih, nanti kira-kira Pak Supandi akan menyampaikan materi tentang apa ya? Baik, kami insya Allah akan belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi nanti kami akan belajar tentang itu Pak, tentang tas kerja intinya. Baik, terkait dengan materi tentang siklus ya, akuntansi ya, tentulah ada tujuan pembelajaran nih Pak ya, yang akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira nih, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang Bapak laksanakan ini? Baik, nanti saya akan saya berikan kegiatan khususnya membaca dulu kepada anak yang nantinya akan dipraktekkan. Itu mereka akan mengetahui bagaimana proses terjadinya siklus akuntansi perusahaan jasa tersebut, dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan, dan pengamatan ini siswa saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti yang mengenai materi tersebut. Baik, Pak Pandi, luar biasa sekali ya. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini kira-kira area apa yang akan dikembangkan Pak? Ya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan memang anak disuruh membaca dulu, memahami. Nah, di sini saya ingin meningkatkan interaksi siswa saya. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami bacaan, nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus kedua, dalam tujuan ini pengamatan nanti akan melakukan pengamatan secara bersama, yaitu berkelompok. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya. Bagaimana menjawab hanya pertanyaan dengan berdiskusi baik. Baik Pak, jadi ada kerjasama yang baik ya Pak di antara teman-temannya. Oke, jadi area yang Bapak kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua adalah supaya anak itu bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan lainnya. Luar biasa sekali itu Pak ya.
Nah, kalau boleh tahu, kira-kira apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nantinya, Pak? Ya, seperti ini Pak, ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Nanti saya akan membuat RPP yang berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE, ya, kompetensi sosial emosional dan budaya positifnya, eh, seperti yang Bapak bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE di dalam RPP saya. Nah, selain RPP ini, saya juga menyusun LKPD Pak, yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya itu ada di ketiga kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja nanti pada saat itu. Alhamdulillah Pak ya. Nah, kalau begitu, kalau boleh tahu strategi apa yang akan Bapak gunakan untuk di RPP ini untuk pembelajaran besok ya? Ya, kita kan belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa Pak ya. Jadi strateginya ini Pak, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya itu ada 3 kelompok. Jadi siswa saya yang minatnya auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran itu berbeda-beda. Misalnya kalau secara visual, mereka akan belajar membaca atau literasi dan mengamati lewat gambar-gambarnya atau kartu-kartu. Nah, setelah itu, kelompok auditori ini saya memberikan video pembelajaran. Jadi mereka mengamati panas dan perpindahannya ini kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajarannya. Sedangkan di kelompok kinestetik, karena mereka aktif yang luar biasa, jadi mereka akan melakukan sesuatu praktek langsung. Nah, bagaimana perpindahan kalung tersebut atau perpindahan dari siklus akuntansi perusahaan tersebut. Baik, jadi Bapak sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda ya Pak. Luar biasa sekali, rasanya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Pak Supandi. Nah, setelah saya mendengar ini persiapan-persiapan dari Pak Supandi, strategi yang Bapak sampaikan, sampai alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Baik, dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, mungkin di hari Selasa besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Baik Pak, jadi besok pada hari Selasa saya akan datang ke kelas Pak Supandi untuk melakukan supervisi kelas ya Pak. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Kemudian setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, kita akan mengadakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh saya sendiri. Kemudian kita akan berbincang banyak dari apa yang sudah kita obrolkan pada awal ini. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Ya, saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti model, strategi dari strategi pembelajarannya dan juga media pembelajaran yang akan saya lakukan untuk pembelajaran besok. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin. Kita berdoa dulu. Ya, silakan.
tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat kan? Baik ya. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini, Bapak pengen mengecek kehadiran kalian. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kita kenapa? Ada suratnya melalui WA ya. Ya, nanti tolong disertai foto waktu lagi sakitnya atau misalnya melampirkan surat dokternya ya. Nah, nanti tolong ke sekretaris disampaikan di grup kelas juga, nanti tolong dibuatkan. Baik, sudah siap belajar untuk hari ini? Ya. Baik, kalau sudah siap, kita akan masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak ingin tahu kepada kalian, ya, kalian sebelum menyusun buku besar atau memposting ini, sebelumnya kita pernah belajar apa yang minggu lalu? Jurnal? Iya, jurnal umum luar biasa. Kalian masih ingat ya, ingatan kalian luar biasa, yaitu tentang jurnal umum ya. Di dalam jurnal umum itu kita ada 5 yang tidak boleh kita ingat, yang tidak boleh kita ingat, yang tidak boleh kita lupakan. Masih ingat? Harta, betul ya? Harta, apa lagi? Pendapatan, modal, dan obat. Oke, bagus sekali itu ya. Itu yang harus kalian ingat selalu karena itu akan menjadi modal dasar buat kalian semua. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini Bapak ingin kalian lebih aktif lagi, gali potensi kalian, gali pengetahuan kalian dengan berdiskusi kelompok ya. Karena hari ini kita akan belajar tentang materi buku besar atau siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa itu kita akan mengenal tentang buku besar. Nah, buku besarnya seperti apa? Nanti akan Bapak kirim link videonya, silakan kalian pelajari ya, dan silakan kalian berdiskusi. Nah, setelah itu nanti akan Bapak kasih sesuatu dan akan bertanya kepada kalian apa yang kalian dapatkan. Ya, silakan akan Bapak kirim, silakan dibuka handphonenya, alat komunikasinya silakan dibuka. Baik ya, silakan dipelajari. Ya, waktunya 10 menit, silakan. 10 menit saja ya waktunya, silakan. Oke ya. Sudah lihat? Sudah ada tentang sistem siklus akuntansi perusahaan jasa? Oke. Mungkin referensi untuk catatan kalian juga, silahkan dicek ya. Baik, sudah cukup? Sudah cukup mempelajarinya? Sudah? Baik, kalau sudah di sini Bapak akan kasih tugasnya. Lihat di ini LKPD-nya. Silakan untuk kelompoknya satu lagi, mohon. Ya. Silakan dilihat dan di ini sebelum Bapak kasih itu dan sebelum kalian melihat apa aja yang harus kalian kerjakan, coba Bapak pengen tahu apa saja yang kalian pelajari barusan tentang buku besar. Buku besar yang kalian pelajari itu tentang apa? Di sini sebagai referensinya silakan bisa dilihat. Ya, jadi buku besar itu gimana? Apa yang kalian pelajari? Yang barusan coba tolong disebutkan. Jadi jurnal, terus apa lagi? Ya, jurnal dimasukkan ke dalam buku besar, betul kan? Ya, jadi setiap akun dia memiliki apa? Memiliki tabel sendiri kan? Oke, dari tabel itu kalian masukkan setiap akunnya, benar kan? Nah, ada kas kalian masukkan, jadi setiap kas masukkan ya yang terjadi di dalam jurnal umum ya. Terus piutang, perlengkapan dan lain-lainnya. Nah, kalian masukkan satu persatu di situ ya, satu persatu dan silahkan kalian dikerjakan di situ di LKPD-nya.
kalian tulis nama kelompok kalian, tulis juga nama masing-masing anggota kelompok kalian, dan silakan diisi apa saja yang memang harus kalian isi di situ. Ya, sudah? Oke, ya, oke, proses dulu ya. Silakan kalian tugaskan dulu. Gimana? Ada kesulitan mengerjakannya? Kemarin pemirsa, silakan jadi referensinya. Silakan bisa ini. Nah, silakan di sini diisi ya. Dilanjutkan. Oke, sudah ada yang beres? Kelompok kalian sudah beres? Oh, ini kelompok ini sudah. Sini, luar biasa mana? Oke, ini kelompok satu ya. Kelompok dua. Dan ini kelompok tiga mana? Baik, sudah beres. Baik. Oke, alhamdulillah. Apa namanya, ini sudah kalian kerjakan. Nanti Bapak periksa. Dan coba yang kalian analisis barusan tentang penyusunan urusan. Jadi gimana itu? Jadi di dalam jurnal umum yang kalian susun, setiap akun kas ada nggak? Setiap akun kas di dalam jurnal umum itu ada nggak? Ada banyak nggak? Bagus, ada banyak kan? Dan setelah dimasukkan ke buku besar, dia cuma satu kan? Misalnya kas gitu ya. Kalau di dalam jurnal umum ada 15 akun yang berbeda, berarti di buku besarnya kalian buat berapa juga? 15 juga, luar biasa. Berarti kalian sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, alhamdulillah ya. Nanti kita cek lagi hasilnya, dan nanti kita akan evaluasi lagi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, tinggal kalian perdalam lagi ya dengan berbagai macam kasus yang berbeda-beda nantinya ya. Nanti kalau misalnya kalian ingin misalnya suka mendengarkan, ya silahkan mendengarkan berita-berita yang paling update, perusahaan-perusahaan mana gitu kan ya. Yang suka membaca juga ya, yang suka mengobservasi langsung ke perusahaan juga silahkan gitu ya. Jadi ini sebagai bahan supaya kita itu tahu kekayaan perusahaan, apalagi yang sudah go public, itu biasanya dia itu terbuka sama hal yang umum untuk menganalisis laporan keuangannya. Jadi kita tahu tuh perusahaan mana yang sudah maju, perusahaan mana yang memang sedang kolab, atau perusahaan mana yang memang baru bangkrut. Dilihat dari laporan keuangannya. Melalui apa tadi? Buku besarnya. Angkanya akan ketahuan dan bagaimana. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada dari Bapak, mungkin pembelajaran untuk hari ini dicukupkan sampai di sini ya. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Rahmat, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Bersama saya telah hadir Bapak Supandi sebagai guru yang diobservasi, dan juga Bu Ainur Hasanah sebagai pengajar praktik. Selanjutnya saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dari modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Baik Pak. Dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Supandi terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Bapak lakukan, di mana hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, baik
untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya Bapak, perasaan saya setelah dilakukan observasi atau disupervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan awalnya itu gugup Pak, gugup atau tegang lah gitu ya, karena tidak terbiasa di videoin. Namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak. Alhamdulillah ya, sudah berjalan dengan baik tentunya. Jadi Bapak bisakah diceritakan kembali area yang kira-kira akan dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Bapak lakukan dalam pembelajaran tersebut? Baik Bapak, untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok, kelompok kecil tentunya sesuai dengan gaya belajar siswa. Baik Bapak, jadi area pengembangannya ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa ya Bapak ya. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Bapak atau tidak kira-kira? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun sedikit banyak masih ada kekurangan Pak. Alhamdulillah Pak ya, sudah berjalan dengan baik tentunya walaupun masih ada kekurangan. Nah, kira-kira menurut Bapak kendala apa saja yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi itu kemarin adalah masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya, dan juga sulitnya dalam manajemen waktu. Kalau dilihat dari permasalahannya, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Ya, yang pertama itu anak kurang aktif Pak. Itu alasannya saya tanya ke siswa yang ternyata dia belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya. Dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat. Padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang lama. Baik Pak, dengan adanya kendala-kendala tersebut, kira-kira solusi apa nih yang tepat menurut Bapak dalam menangani masalah tersebut? Mungkin kalau masalah anak belum sarapan itu sebelum berangkat ke sekolah, ya saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan pagi, dan sebelum pulang sekolah saya mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, untuk manajemen waktu itu mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati Pak, yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu. Baik Pak, jadi Bapak akan mengingatkan kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah tentunya ya, dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas-tugas bersama siswa ya Pak. Baik, semoga dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ya Pak, sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu, kapan nih Bapak mau melakukan apa yang Bapak telah rencanakan tadi? Ya Pak, itu mungkin lebih cepat tentunya lebih baik Pak. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya akan berupaya manajemen waktunya dengan baik, memanage waktunya dengan baik. Baik sekali Bapak ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana Bapak dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan. Baik, sekarang saya berikan waktu kepada Ibu pengajar praktik kita yaitu Bu Ainur Hasanah untuk memberikan umpan balik pada percakapan pasca observasi ini atau tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan.
kasih Pak Wahyu dan Sukadi ya. Alhamdulillah tadi proses coaching ya, proses coaching pasca observasi di kelas sudah berjalan dengan baik. Kalau saya amati Pak Wahyu mampu menggali kekurangan ya Mas Sukadi ketika di kelas, dan Mas Sukadi juga sudah bisa mencari solusi karena ada pertanyaan tadi dari inilah ya, perbedaan supervisi yang dulu dengan sekarang. Kalau dulu memang supervisinya hanya dilihat apa sih kekurangannya ya. Tetapi di sini yang membedakan supervisi sekarang sebenarnya kita ini sama sekarang, jadi tidak harus adjust. Makanya tadi ada perasaan pertamanya ya gitu ya, tapi karena ini ya kita saling melengkapi satu mudah-mudahan dengan adanya supervisi ini pembelajaran menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Bu Ali atas tanggapan dan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dari mulai percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Ainur Hasanah sebagai pengajar praktik dan Bapak Supandi sebagai yang disupervisi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.